Selamat pagi diri yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Rama dan rekan saya. Nama saya Sandy dan di sini kami akan membantu jalannya diskusi hari ini. Selamat datang di acara edisi khusus kami, Kesnes Talk, yang akan membahas tema yaitu pemuda sebagai agen perubahan ekonomi sosial dalam negara demokrasi. Benar sekali. Mungkin di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, peran pemuda dalam membentuk landscape ekonomi suatu bangsa menjadi sangat krusial. Kenapa? Karena terlebih dalam sistem demokrasi yang memberikan ruang bagi partisipasi seluruh elemen masyarakat. Indonesia juga menjadi salah satu negara terbesar ketiga di dunia yang memiliki potensi luar biasa dengan bonus demografi yang dimiliki, yaitu hampir 30% penduduk Indonesia adalah pemuda, yang artinya masa depan perekonomian negara ini sesungguhnya berada di tangan mereka. Betul. Dan inilah yang membuat diskusi kita menjadi sangat relevan. Kenapa? Karena bagaimana potensi pemuda yang sangat dapat diberdayakan secara optimal untuk mendorong perubahan ekonomi yang berkelanjutan sambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Oke. Untuk mengupas tentang tema ini, kami telah mengundang seorang mahasiswa yang memiliki pemahaman mendalam tentang hubungan antara aspek hukum, ekonomi, dan pembangunan sosial. Beliau adalah Patrialis Zulfa selaku koordinator KBK BMFEB Undip 2025. Selamat datang Kak, terima kasih telah berkenan untuk menghadiri acara ini. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Sandy, kepada Mas Rama juga. Terima kasih sudah mengundang di acara ini. Oke, pada Rama. Baik, untuk membuka diskusi kita kali ini, bisakah Kakak jelaskan bagaimana sebenarnya keterkaitan antara demokrasi, ekonomi, dan peran pemuda dalam konteks Indonesia saat ini? Oke, sebenarnya kita membahas dari awal dulu ya, bagaimana demokrasi itu berjalan di Indonesia seperti itu. Mungkin di Indonesia sendiri banyak pemuda yang dimana pemuda-pemuda tersebut itu berada di usia produktif, yang mungkin kita bisa lihat bahwasannya usia produktif itu yang sesuai dengan undang-undang ditetapkan adalah sekitar 16-30 tahun, yang dimana ada sekitar 63 juta jiwa yang dimana pemuda tersebut masuk dalam usia produktif di Indonesia sendiri, yang dimana pemuda itu bisa menjadi generasi emas di Indonesia mendatang. Yang mungkin kita juga bisa mengerti ya teman-teman ya, bahwasannya demokrasi di Indonesia ini dapat berjalan dengan baik apabila banyaknya faktor-faktor yang itu juga mendukung, terutama dari aspek beberapa faktor X, faktor pendukung yang dimana dia mendukung juga pemuda seperti itu. Nah, sebenarnya antara demokrasi, ekonomi, dan juga peran pemuda itu sangat bergantung satu sama lain teman-teman. Dan mungkin kita juga bisa lihat ya, ketika kita melihat suatu negara dapat berkembang, itu juga kita bisa lihat dari peran pemuda itu sendiri ya, di mana pemuda tersebut itu mereka berinovasi dan mereka juga dapat berimplementasi kepada ekonomi dan juga struktur pembangunan itu sendiri, seperti itu. Berarti dalam konteks tersebut yang disebutkan adalah dalam kasusnya untuk okupansi ya, dalam pemerataan dan juga beberapa pemuda-pemuda yang ada. Lalu namun faktanya nih Mas, kalau kita masih melihat nih banyak pemuda yang seenggaknya punya kesulitan tersendiri dalam mendapatkan akses itu ke pasar kerja maupun ke membangun usaha. Nah, lalu bagaimana sebenarnya kerangka hukum dan juga kebijakan negara demokratis seperti Indonesia yang seharusnya mendukung peran dalam pemuda tersebut gitu Mas? Oke, mungkin memang banyak ya teman-teman, ketika teman-teman sendiri melihat yang mungkin di daerah 3T seperti itu, tempat-tempat tertinggal, yang mungkin di mana banyak pemuda yang umurnya tersebut masih berada di usia produktif gitu. Mungkin kita bisa kisaran di sekitar 16 hingga 30 tahun. Ya mungkin kita juga ngerasain ya seumuran kita ini, namun di daerah tertinggal tersebut berbeda aspeknya gitu. Mungkin dari kurangnya pendidikan atau kurangnya sumber daya gitu. Yang mungkin salah satu beberapa aspek ya mungkin bisa kita bahas. Yang pertama adanya infrastruktur digital gitu. Nah, ketika kita bisa melihat bahwasanya Indonesia dari segi infrastruktur digital itu masih belum merata.
yang mungkin kita bisa melihat bahwasannya memang pertumbuhan dari 2010 hingga sekarang banyak aspek dari pengguna internet di Indonesia ya. Betul. Mungkin kita juga bisa ngerasain gitu dari mungkin 2010 yang mungkin banyaknya generasi milenial atau mungkin di Gen Z juga mungkin aspek dari teknologi itu berkembang seperti itu. Itu dan juga banyak pemuda yang tidak merasakan bagaimana sih di detik ini gitu perkembangan teknologi yang ada, di mana perkembangan teknologi itu merupakan salah satu faktor pendukung kemajuan gitu, terutama di negara demokrasi. Itu faktor yang pertama. Mungkin yang faktor kedua itu kita bisa melihat dari segi kebijakan pendidikan. Mungkin kita bisa melihat nih kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, sebenarnya kebijakan pendidikan di Indonesia itu bagus. Cuman masih banyak beberapa orang yang mengkritisi bahwasannya kebijakan pendidikan di Indonesia ini masih kurang gitu. Betul. Nah, salah satu contohnya adalah ketika SDM di Indonesia atau pemuda-pemuda di Indonesia ini bersaing dengan pemuda di kancah internasional, yang dimana pemuda di kancah internasional ini SDM-nya lebih baik gitu. Ya mungkin ketika kita bisa lebih dekatnya aja ya, kita bisa bersaing dengan Singapura gitu. Apakah kita bisa lebih dengan Singapura? Ya aku rasa kita harus membutuhkan usaha lebih lanjut seperti itu. Betul. Karena memang pemuda ini dalam mendorong faktor di Indonesia, dalam mendorong faktor kemajuan Indonesia itu perlu yang dinamakan namanya pendidikan seperti ya salah satu contohnya adalah infrastruktur pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Nah, yang ketiga adalah regulasi gitu. Nah, mungkin kita bahas ya, mungkin di dalam FEB sendiri salah satu aspek yang ada yaitu adalah faktor kewirausahaan. Nah, mungkin di sini teman-teman ngerti juga gitu, karena di Indonesia sendiri faktor kewirausahaan itu masih sangat kecil. Menurut data BPS di akhir tahun 2024 ada sekitar 3,47% yang dimana data tersebut itu adalah data wirausaha yang ada di Indonesia seperti itu. Dan juga mungkin kita banyak mendengarkan bahwasannya banyak wirausaha di Indonesia itu yang dimana dia itu masih berkeluh kesah terkait yang namanya regulasi, Sen. Betul. Ya mungkin juga mungkin Mas Yandi juga ngerti ya, maksudnya kayak masalah regulasi yang ada di Indonesia itu masih berbelit-belit seperti itu, yang dimana itu juga merupakan salah satu aspek yang dimana hal tersebut itu juga menghambat dari pertumbuhan seperti itu. Oke, mungkin bisa lanjut ke Rama. Berbicara tentang potensi pemuda nih Kak, apa sebenarnya keunggulan komparatif yang dimiliki pemuda Indonesia yang bisa menjadi modal untuk mendorong perubahan ekonomi? Oke, mungkin ketika suatu perubahan yang ada, mungkin sejak revolusi industri 1 hingga revolusi industri 4.0 dan besok mungkin di AI, di revolusi industri 5.0 seperti itu. Nah, mungkin pemuda ini adalah salah satu faktor pendukungnya. Ya mungkin pemuda di setiap zaman itu memiliki kelebihan masing-masing ya. Betul. Ketika sekarang pemuda ini kita bisa melihat bahwasannya banyak pemuda itu yang di dalam negara demokrasi itu dia menggunakan teknologi secara baik seperti itu. Nah, keunggulan paling utama pemuda adalah aware terhadap teknologi. Betul. Ya mungkin kita bisa melihat ya bahwasannya Gen Z dan Gen milenial atau mungkin Gen Alpha berikutnya seperti itu banyak generasi-generasi yang mungkin sekarang masih muda di antara umur mungkin 10 hingga 30 tahun itu dapat adaptif menggunakan teknologi seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu keunggulan pemuda gitu. Nah, selain itu ketika kita bisa melihat bahwasannya memang pemuda ini masih memiliki jiwa yang masih tinggi seperti itu, masih mencari jati diri gitu. Nah, hal itu tuh juga yang bisa mendukung dari faktor pendukung di Indonesia. Salah satunya adalah faktor pendukung di negara demokrasi itu sendiri. Seperti itu. Nah, selain itu juga mungkin kita bisa lihat ya bahwasanya banyak pemuda-pemuda yang sekarang menggunakan teknologi untuk sebagai media kreatif seperti itu. Yang seperti kita lihat di TikTok atau di media sosial manapun, yang dimana hal kreatifnya tersebut itu dapat disalurkan dengan baik. Ya mungkin kita bisa melihat teman-teman bahwasanya di abad 21 ini banyak pekerjaan-pekerjaan yang diawali karirnya oleh pemuda. Seperti mungkin di AI dan mungkin kita bisa di IT atau mungkin banyak teman-teman yang mungkin jadi YouTuber gitu. Nah, itu kan rasanya gara-gara adanya teknologi seperti itu, ada perkembangan teknologi seperti itu. Itu mungkin salah satu keunggulan yang dimiliki oleh pemuda itu sendiri. Gitu, Mas Kaman, Mas Yandi. Ya, berarti kalau menurut Mas sendiri itu lebih ke arah perkembangan teknologi itu sendiri ya, Mas ya. Dan seenggaknya dari hal tersebut bisa membantu perkembangan dari pemuda untuk hal tersebut. Nah, mungkin kita sedikit pantik nih Mas dalam hal demokrasinya. Oke, mungkin pertanyaan yang saya pikir di benak-benak saya gitu, ini lebih ke arah bagaimana sih kayak nilai demokrasi itu sendiri gitu, dan bagaimana prinsip dari demokrasi seperti transparan, akuntabilitas, atau mungkin dan juga lebih ke arah partisipasi dapat memperkuat peran pemuda dalam segi ekonomi gitu Mas.
Oke, mungkin kalau menurut saya sendiri, mungkin tadi 3 benar ya. Mungkin ada transparansi, terus ada akuntabilitas sama partisipasi gitu. Nah, mungkin kita bahas yang pertama dulu gitu. Mungkin ada transparansi. Nah, mungkin transparansi ini merupakan salah satu aspek yang penting ya teman-teman. Dikarenakan transparansi ini merupakan salah satu aspek yang dimana pemerintah ini sendiri dapat mengkaitkan dari kebijakannya tersebut melalui beberapa struktur elemen di bawahnya seperti itu, Sen. Jadi mungkin kita juga bisa melihat dari kebijakan yang mungkin pemerintah ini transparansi terhadap beberapa kebijakannya itu dapat menentukan kebijakan selanjutnya seperti itu. Nah, selain itu dari akuntabilitas, kejujuran pemerintah itu merupakan suatu aspek pendorong pemuda agar juga bisa lebih berkembang lebih lanjut seperti itu. Nah, mungkin teman-teman di sini lebih mengerti gitu ya terkait apa sih akuntabilitas gitu. Mungkin kita juga telah memahaminya ketika kita mungkin di bangku kuliah seperti ini gitu. Nah, sebenarnya kayak akuntabilitas itu merupakan salah satu aspek yang penting ya. Jadi aspek antara akuntabilitas, partisipasi dan juga transparansi itu harus digabungkan menjadi satu kesatuan kan? Jadi kita nggak bisa memisahkan antara satu-satunya gitu. Nah, sebenarnya kita bisa melihat dari akuntabilitas itu dia juga bisa mendorong dari kebijakan dari pemuda itu sendiri, mendorong dari ingin pemuda untuk menjadi lebih maju seperti itu. Itu sih. Yang ketiga itu adalah partisipasi. Nah, yang paling utama, yang menurut saya paling utama adalah salah satunya adalah partisipasi. Nah, tanpa adanya partisipasi maka dari 2 faktor yang tadi itu tidak dapat bergerak kan? Seperti akuntabilitas maupun kebijakan seperti transparansi seperti itu. Nah, mungkin partisipasi ini adalah partisipasi dari pemuda yang dimana pemuda itu memiliki subjek aktif gitu, agar dia itu dapat lebih berkembang untuk mendorong demokrasi ke arah pembangunan ekonomi. Dikarenakan pembangunan ekonomi dari growth year to year atau kita bisa lihat kuartal on kuartal gitu, itu juga merupakan salah satunya adalah partisipasi dari pemuda itu sendiri yang mungkin itu juga berhubungan dengan skala pembangunan ekonomi dari sebuah negara seperti itu. Oke. Mungkin aku sedikit bertanya, ini mungkin out of topic ya Mas ya. Mungkin lebih ke arah karena kan tadi kan udah disebut kayak transparansi segala macam. Nah, mungkin dari beberapa finance yang ada di Indonesia ini terutama gitu kan, dari Kesmed sendiri udah pernah mengupload gitu yang dimana disebutkan salah satu finance terbesar dan bisa kita bilang Danantara gitu ya, dan itu salah satu faktor yang paling minimnya adalah transparansi gitu. Nah, di sini berarti kan bisa lebih ke arah kurang gimana ya ngomong ya, lebih ke arah tidak membuat pemuda-pemuda tertarik gitu, karena kan tadi kan sudah disebut dari 3 hal tersebut yang paling penting adalah transparansi, lalu akuntabilitas gitu, dan dari 2 hal tersebut kayaknya sih finance tersebut kayaknya tidak memenuhi kriteria gitu untuk dalam menopang gitu yang adanya perubahan dalam pemuda gitu. Nah, mungkin pendapat Mas itu seperti apa Mas? Apakah bisa atau mungkin nanti ke depannya ternyata transparan atau mungkin ternyata ini salah satu finance yang kita bisa bilang yang seperti itu gitu Mas ya? Ini berarti lebih ke arah transparansi sama akuntabilitas tadi itu ya. Bagaimana ke depannya agar itu bisa sustain kan? Sebenarnya ketika akuntabilitas dan transparansi itu bisa sustain, maka struktur dari negara ini bisa lebih stabil gitu Sen. Jadi ketika kita bisa melihat bahwasannya ketika akuntabilitas dapat berjalan sejajar dengan itu kita bisa melihat bahwasannya negara itu dapat berkembang gitu Sen, dapat maju seperti itu. Nah, sebenarnya kita ingin geser sedikit ya terkait Danantara gitu ya. Nah, sebenarnya gini, terkait Danantara itu sebenarnya menurut saya itu adalah ide yang bagus gitu. Cuman memang butuhnya akuntabilitas sama namanya transparansi seperti itu. Sebenarnya banyak negara tersebut itu sudah menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Contohnya negara-negara di Skandinavia seperti itu. Mungkin kita bisa melihat ya, ada Norwegia, ada Finlandia, dan lain-lain. Yaitu mungkin negara-negara yang dimana memiliki akuntabilitas dan transparansi yang baik. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat ya, seperti di Norway atau di Denmark atau dimanapun yang itu memiliki fund atau sama ya modelnya seperti Danantara, dan itu memiliki transparansi yang baik seperti itu. Sama juga mungkin di Arab Saudi juga ada gitu. Dan mungkin ketika transparansi itu buruk, itu dapat menurunkan kepercayaan masyarakat, terutama di bagian pemuda itu sendiri, mungkin di kalangan pemuda seperti itu. Yang mungkin di negara tetangga itu juga ada seperti itu, yang dimana seperti aspek Danantaranya itu menjadi tidak terlalu dipercaya oleh masyarakat karena memang aspek utamanya adalah transparansi seperti itu. Itu mungkin yang bisa aku sampaikan lebih lanjut. Baik, mungkin bisa digeser ke Rama.
Nah Mas, jika kita ini semua berbicara tentang tantangan yang ada, menurut kakaknya sendiri, apa yang jadi hambatan terbesar bagi pemuda Indonesia ini untuk bisa menjadi agen perubahan ekonomi yang efektif, gitu Mas? Oke, sebenarnya ketika saya melihat sendiri, ini dari POV saya sebenarnya lebih ke arah yang mungkin tadi sudah dibahas sebelumnya, seperti kesenjangan pendidikan gitu, terus ada infrastruktur digital, gitu, terus kita bisa lihat tadi ada regulasi yang itu jatuhnya nanti ke birokrasi seperti itu. Nah mungkin yang paling utama adalah mindset gitu, sama gaya hidup dari Indonesia itu sendiri teman-teman. Nah, mungkin kita bisa lihat ya mindset Indonesia. Mungkin ketika kita lihat di situ, memang pemuda ini ketika kita lihat struktur di Bursa Efek Indonesia itu di umur sekitar di umur sekitar 17 hingga umur 30 tahun, berarti sekitar 16 hingga 29 tahun itu ada sekitar 54,20%, di mana di situ itu berisi seorang pemuda yang ingin investasi di pasar modal seperti itu. Betul. Yang dimana itu adalah suatu kemajuan yang dimana sebelum-sebelumnya itu masih jarang gitu. Kenapa sih kok bisa orang-orang investasi gitu? Karena adanya kemajuan dari infrastruktur digital tersebut itu. Dan juga banyak ya mungkin teman-teman yang mendapatkan pendidikan layak gitu di dalam perkuliahan ataupun di jenjang sekolah seperti itu, yang dimana itu juga mengantarkan kepada peningkatan dari peningkatan dari kualitas hidup seperti itu, dan itu juga mengurangi dari kesenjangan itu sendiri gitu. Nah sebenarnya yang tadi ingin saya bahas ya mindset gitu. Sebenarnya masih banyak mindset yang dimana mindset dari pemuda itu adalah ingin cepat kaya. Betul. Ya mungkin nanti terjebak dari beberapa permasalahan yang ada sih. Nah itu juga nanti ujung-ujungnya itu juga mengurangi yang namanya partisipasi dari pemuda sebagai agent of change kepada ekonomi itu sendiri, kepada suatu ekonomi di suatu negara seperti itu Sen. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan seperti itu. Berarti lebih ke arah perkembangan dalam usia muda untuk berinvestasi jangka panjang ya Mas ya. Dalam halnya kayak kan tadi sudah disebutkan untuk peningkatan tersendiri dalam pasar modal dan hal lainnya itu menjadi salah satu penggeraknya gitu ya Mas ya. Lalu kalau dari Mas sendiri nih, solusi konkret yang mungkin seenggaknya bisa ditawarkan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan yang mungkin bisa menjadi sumber generasi emas untuk masa mendatang gitu Mas. Oke, mungkin ketika kita bahas ya dari generasi emas di tahun 2045 ya, ini nggak terasa sekitar 20 tahun lagi gitu terkait 2045 ya. Yang mungkin sekarang masih dikhawatirkan beberapa permasalahan yang mungkin ketika kita lihat ada hashtag Indonesia gelap dan lain seperti itu. Yang mungkin itu juga masih suatu perbincangan seperti itu teman-teman. Nah mungkin dari sisi pemerintah sendiri kita perlu adanya regulasi yang transparan seperti itu. Nah mungkin seperti beberapa permasalahan yang kemarin sempat didemo oleh beberapa mahasiswa, yang di mana mahasiswa ini kita itu sebagai agen of change gitu. Ya setelah kita agen of change, kita juga agen baruan juga ya maksudnya ya, agen pembaruan yang dimana mahasiswa ini sebagai ujung tombak seperti itu terhadap generasi emas. Nah mungkin selain dari selain dari transparansi itu kita juga bisa melihat dari sektor pendidikan ya. Mungkin pendidikan kita juga mungkin perlu di-upgrade ya. Jadi memang Indonesia ini PR-nya adalah banyak generasi muda yang jadi perlu pemerataan pendidikan. Yang mungkin itu susah sih dari Sabang sampai Merauke seperti itu, yang dimana hal tersebut itu merupakan PR pemerintah sendiri karena itu memang luas ya seperti itu. Dan juga mungkin kita bisa lihat seperti sektor swasta, mungkin ya Mas Nama juga tahu lah gitu. Nah, sektor swasta di Indonesia ini sebenarnya salah satu penopang gitu, bagaimana agar pemuda ini dapat berkembang seperti itu. Mungkin kita bisa lihat ya seperti magang gitu, magang kan juga dapat meningkatkan skill bagi pemuda, baik itu soft skill maupun hard skill seperti itu. Yang mungkin permasalahan sektor swasta itu berhubungan domino, ada efek dominonya dengan yang namanya regulasi Sen. Betul. Ya mungkin kita bisa lihat ya seperti efek domino yang mungkin kemarin ya mungkin ada dari investasi dari Apple gitu yang ada di Indonesia, cuman yang hanya memasukkan 1,6 triliun, namun di Vietnam lebih banyak seperti itu. Sebenarnya ketika Indonesia memiliki investasi asing yang lebih banyak gitu atau foreign flow-nya masuk seperti itu dapat meningkatkan kapabilitas dari pemuda itu sendiri. Jadi kita bisa melihat bahwasannya tidak ada kesenjangan seperti itu. Mungkin banyak pekerja yang terserap seperti itu. Itu yang dapat meningkatkan dari kualitas pemuda itu sendiri juga gitu. Karena ketika asing masuk, dapat pemuda-pemuda ini dapat bekerja, maka kemiskinan atau kesenjangan itu dapat teratasi juga, salah satu aspeknya seperti itu. Yang mungkin permasalahan pemuda bagi agen of change itu salah satunya adalah mungkin masih banyak pengangguran di Indonesia.
Nah, mungkin yang tidak kalah penting adalah inovasi, Sen. Inovasi di aspek entah itu digital atau aspek manapun gitu. Nah, dikarenakan aspek inovasi mungkin kita bisa lihat ya dari China sendiri. Mungkin di beberapa hari yang lalu kita bisa lihat ya yang viral di ISOSpeed seperti itu. Betul. Yang dimana kita bisa melihat bahwasanya teknologi-teknologi di Cina ini dapat mendominasi seperti mungkin BYD seperti itu teman-teman. BYD itu sendiri dapat menginovasi dan yang dapat mengglobal seperti itu. Ya tadi salah satu komponen pemuda dia dapat mengglobal seperti itu. Dan mungkin ketika kita bisa topang pemuda itu sendiri di aspek beberapa aspek sendiri, kita pemuda di Indonesia juga dapat bersaing dengan pemuda-pemuda global seperti itu. Yang penting salah satu dukungannya adalah dukungan dari pemerintah seperti itu. Yang mungkin kita juga bisa merombak dari sisi pemerintah itu sendiri. Itu mungkin yang dapat disampaikan. Tuh, setuju Mas. Dari hal tersebut yang dimana salah satunya investasi terbesar itu untuk dalam hal kayak contoh Apple untuk ke Indonesia segala macamnya. Sebenarnya kita juga udah punya sih Mas sebenarnya. Yaitu efisiensi. Cuma masalahnya adalah ya tahulah maksudnya untuk dalam Kalau balik lagi ke akuntabilitas. Betul itu. Itu mungkin yang masih menjadi minimnya di Indonesia itu sendiri sih Mas. Oke, lanjut ke Rama. Nah, tadi kan udah disebutin contoh-contohnya sama dijelasin Mas. Nah, ini apakah dari Masnya ada contoh konkret dari daerah dan sektor yang telah berhasil memberdayakan pemuda sebagai agen perubahan ekonomi dalam kondisi demokrasi ini, Mas? Oke, mungkin saya akan mengambil dua contoh ya. Mungkin pernah saya lihat secara langsung gitu. Yang pertama di daerah saya sendiri di Jogja gitu. Betul. Mungkin di Jogja ini sendiri kita bisa banyak melihat ya teman-teman bahwasannya banyak pemuda yang dia juga berimplementasi kepada masyarakat yang dimana itu sebagai agen perubahan ya. Mungkin dari aspek ekonomi yang dimana itu juga mendorong di negara demokrasi ini sendiri. Ya mungkin selain itu juga, selain di Jogja ini sama seperti di Semarang ya, kita bisa mengikuti beberapa volunteer yang ada. Mungkin ketika banyak pemuda membantu UMKM ya, kita bahas secara simplifan aja. Mungkin ada pemuda, saya dulu mengikuti volunteer juga, pemuda-pemuda ini membantu UMKM gitu untuk mendorong UMKM agar dapat bersaing. Nah, UMKM ini salah satu penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia juga ya, PDB seperti itu. Karena memang banyak UMKM di Indonesia itu sendiri ya. Mungkin ketika pemuda itu dapat membantu UMKM, seperti mungkin kita bisa lihat UMKM adalah generasi mungkin dia generasi X ke atas seperti itu, generasi X atau generasi baby boomer yang mungkin itu kurang respon terhadap teknologi ya. Ini pemuda-pemuda di sini memiliki peran penting seperti itu untuk memajukan dari UMKM tersebut ya. Nah, mungkin salah satu contohnya adalah mungkin ketika di Jogja ya, mungkin di Jogja ini merupakan kota pelajar yang dimana banyak universitas itu mendirikan KKN di desa-desa seperti itu kan. Jadi entah itu di desa, entah itu di Kabupaten Gunung Kidul, entah itu di Kulon Progo dan lain-lain seperti itu berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk memajukan daerah tersebut gitu. Jadi masih banyak masyarakat yang gaptek seperti itu Sen. Dan mungkin banyak dari pemuda-pemuda dari mahasiswa-mahasiswa tersebut itu dia berkolaborasi dengan masyarakat untuk memajukan desa seperti itu. Mungkin seperti teman-teman bisa lihat ya, banyak kerajinan yang di Jogja gitu. Seperti mungkin di daerah Gamping, di daerah manapun, di daerah Sleman, mungkin teman-teman bisa lihat itu pemasarannya itu dilakukan oleh anak-anak muda Sen. Jadi mungkin banyak anak-anak lihat seperti itu atau kerajinan rotan itu semua pemasaran digital itu dilakukan oleh anak-anak muda, mungkin seperti bikin konten atau bikin apa gitu. Jadi kolaborasi antara masyarakat dengan kolaborasi antara pemuda itu menciptakan suatu sisi yang dimana sisi positif. Nah mungkin seperti kita lihat dari Bali gitu Sen, mungkin banyak fotografer atau teman-teman yang mungkin di sini hobinya foto gitu. Mungkin saya juga pernah ketika saya ingin foto-foto pada saat di Bali itu kita bisa ngejual foto ke mancanegara atau kita bisa ngejual foto di media sosial seperti itu, atau kita mungkin bikin status gitu. Nah dari hal tersebut itu nanti ujung-ujungnya akan ada kolaborasi nih, mungkin ya secara tidak langsung seperti itu Sen. Betul, Mas. Yang dimana itu juga dapat kolaborasi antara peran aktif dari mengembangkan sektor pariwisata itu sendiri. Mungkin tadi ada sektor kerajinan yang mungkin di sini juga ada sektor pariwisata gitu. Dari segi mungkin dari sisi kolaborasi antar pemuda dengan masyarakat itu sendiri. Betul Mas. Tadi udah dipantik sih yang bagian Yogyakarta, dan sekarang berkat dari anak muda tersebut juga ada salah satu ikon yang sebenarnya harus dikunjungi kalau ke Jogja ya Mas ya. Kopi Klotok. Oh, betul itu. Salah satunya ada Kopi Klotok. Betul. Itu di daerah Kaliurang di sana ya. Ya itu dia Mas. Oke, mungkin terima kasih Mas atas penjelasannya yang sangat komprehensif dan juga sangat rinci dan rigid. Ya mungkin Kak Zulfa, sekarang kita akan memasuki kepada sesi tanya jawab ya. Untuk dari penanya mungkin bisa dipersilahkan. Ram? Bisa ada yang bertanya?
Ya kita ada satu orang yang mengangkat tangan tadi. Silakan. Silakan. Yang mananya? Oh, mungkin lagi disiapkan dulu, Mas. Nanti kita bisa mengikuti. Oke. Mungkin aku coba bertanya dulu deh, Mas. Tadi kan udah dipantik nih dalam kayak ekonomi kreatif, terus dalam ibaratnya ekonomi pariwisata dan hal lainnya itu. Nah, mungkin salah satu contoh yang Mas pengen bawa gitu misalnya. Karena kan Mas juga mungkin udah masuk ke arah semester-semester akhir nih gitu. Pasti kan ada studi kasus yang pengen Mas selesaikan gitu untuk biar dijadikan salah satu contoh bisnis ke depan gitu, gimana gitu. Mungkin Mas? Mungkin ketika ya mungkin tadi sudah dibahas ya di semester akhir seperti itu. Mungkin Iya. ketika yang lebih ke arah dinamika yang mungkin seperti pemuda, bagaimana kita bisa menyumbang ekonomi di negara demokrasi ini ya. Mungkin kalau saya ambil sisi saya sendiri, saya di KKN gitu saya. KKN saya sebagai ketua KKN mungkin. Nah, mungkin sebagai ketua KKN mungkin besok ya kita fokusnya ke arah perkembangan ekonomi gitu. Perkembangan ekonomi di desa Watuwalang di daerah Demak gitu. Walang di Demak gitu. Nah, mungkin banyak ya, mungkin di desa tersebut itu saya pernah mengunjungi sekali. Mungkin saya belum eksplor lebih lanjut seperti itu ketika di hari-harinya KKN. Mungkin di desa tersebut itu banyak aspek-aspek yang dimana aspek tersebut itu menjadi potensi bagi desa tersebut seperti itu. Ya. Namun desa tersebut itu masyarakatnya masih belum aware terhadap teknologi gitu. Bahkan di daerah Semarang pun, di daerah kota itu juga masih banyak yang seperti itu. Jadi banyak UMKM yang dimana UMKM tersebut itu masih susah menggunakan teknologi. Jadi menggunakan pemasaran secara tradisional seperti itu. Nah, mungkin itu salah satu yang dapat pemuda menjarkan kepada masyarakat seperti itu, yang dapat membantu masyarakat seperti itu agar lebih aware terhadap teknologi. Mungkin seperti bisnis ya saya ya. Mungkin ketika saya lihat sendiri ya, mungkin dari pengalaman sendiri gitu, bisnis mungkin lebih ke arah kita pemasaran digital sih Sen. Lebih ke arah mungkin dari keluarga ya, mungkin kita pemasaran mungkin seperti catering atau seperti usaha makanan itu kita juga dapat menggunakan media sosial seperti itu. Nah, itu juga baik lagi ke pemuda, Sen. Jadi masyarakat yang itu mungkin Gen X ke atas itu masih kurang aware terhadap teknologi. Ya, Ya, mungkin itu masih bisa ditolong oleh pemuda-pemuda sekarang yang mungkin usia di umur 16 hingga 30 tahun seperti itu. Berarti lebih ke arah pengembangan digitalisasinya ya, Mas ya, dalam hal tersebut. Ya, maksudnya lebih ke arah bagaimana sih kita menggunakan teknologi agar hal-hal yang mungkin kita laksanakan itu lebih digital seperti itu. Karena kan tadi keunggulan pemuda kita balik lagi ya, selain dia menguasai teknologi, dia juga aware terhadap kondisi dari global itu sendiri. Setuju. Mungkin tadi yang mau bertanya bisa? Silakan, bisa ke depan disampaikan sudah bisa. Oke, udah. Bertanya? Oke. Mic-nya sudah ada belum? Di sana? Udah ada. Udah ada. Itu mic-nya belum dinyalain. Belum dinyalain ya? Oke. Silakan. Ram, apa mau nanya dulu, Ram? Aku kayaknya udah cukup. Oh, udah cukup. Apa kayak misalkan, aku masih penasaran nih Mas, kalau kenapa kan kayak di Indonesia tuh kayak regulasi segala macam gitu, nggak mau nanya gitu. Mungkin untuk disampaikan ke teman-teman aja yang mau nanya. Oke. Singkat waktu. Oh, masih. Oke, sambil nungguin nih Mas. Jadi saya ada pertanyaan lagi nih. Kan tadi kan kayak transparansi segala macam. Nah, oke. Partisipasi terakhir berarti kan, yang masih belum bisa kita kasih contoh gitu kepada pemuda-pemuda Indonesia gitu Mas ya. Nah, mungkin saran Mas gitu kepada pemuda-pemuda Indonesia yang seenggaknya masih minim partisipasinya gitu untuk dalam rangka bisnis atau mungkin dalam rangka kedepannya gitu, mereka pengen maju tapi kayak masih males-malesan atau mungkin masih ini. Nah, bagaimana cara Mas untuk biar seenggaknya bisa mengingatkan reminder lah kepada pemuda-pemuda yang pengen banget mengembangkan skillnya maupun hard skillnya gitu Mas gitu. Oke, mungkin lebih ke arah partisipasi ya, kita bahas terkait partisipasi gitu ya. Mungkin kita sama pemuda gitu ya Sen ya. Mungkin kita juga memiliki partisipasi aktif terhadap kemajuan bangsa ini sendiri pada generasi emas di tahun 2045 ya.
mungkin banyak pemuda yang telah belajar di luar negeri sana, namun ketika balik itu ditolak oleh Bu Pertiwi. Jadi Wah. lebih ke arah bagaimana sih pemuda-pemuda tersebut itu bisa terserap seperti itu. Oke. Mungkin banyak ya kita lihat pemuda itu berpartisipasi, mungkin lebih ke arah kurangnya infrastruktur pendukung dari mereka itu. Iya. Mungkin ketika kita lihat banyak pemuda yang bukan harusnya, lebih ke arah bagaimana sih biar kita berpartisipasi gitu. Ya salah satu aspeknya adalah ketika mungkin kita di Fakultas Ekonomi, mungkin kita bisa melihat adalah berwirausaha seperti itu, Sen. Nah, salah satunya adalah berwirausaha yang dimana ketika aspek seperti pemerintah itu mendukung, nanti aspek berwirausaha ini dapat berjalan lancar seperti itu, Sen. Nah, mungkin selain itu adalah kita juga bisa mengikuti dari politik praktis seperti itu, Sen. Nah, kita iya. juga bisa melihat ya teman-teman politik praktis. Politik Mungkin praktis. kita juga bisa mengaspirasikan suara kita gitu, Sen. Betul. Pemerintah di luar sana gitu, seperti kita bisa menyuarakan kebijakan atau kita bisa memiliki pemikiran kita ya, pemikiran yang kritis untuk kita suarakan seperti itu salah satu mungkin yang dapat diimplementasikan dari partisipasi bagi pemuda itu sih. Oke. Mungkin sudah siap? Ada pertanyaan? Oke. Bisa kita langsung ke pertanyaan dari penanya. Perkenalkan, saya Afifah sebagai perwakilan dari teman-teman aktivis kan melihat bahwa partisipasi politik pemuda masih rendah. Padahal ini berdampak pada kebijakan ekonomi yang sering tidak berpihak pada kepentingan generasi muda. Bagaimana strategi untuk meningkatkan literasi dan partisipasi politik pemuda agar dapat memengaruhi arah kebijakan ekonomi? Oke. Mungkin langsung saya jawab aja ya. Mungkin memang benar ya, ketika beberapa pengalaman saya ya, mungkin di beberapa tahun terakhir, ya mungkin di kampus sendiri lebih ke arah bagaimana sih tadi yang ditanyakan adalah partisipasi generasi muda ya, atau pemuda ini sendiri terhadap mungkin lebih ke arah politik juga salah satunya, Sen ya. Partisipasi terhadap beberapa struktur politik seperti itu. Mungkin lebih ke arah gimana ya? Teman-teman di sini kan banyak ya, mungkin teman-teman aktivis seperti itu. Yang mungkin di mana ketika kita melihat bahwasannya dari teman-teman aktivis ini juga kadang masih takut gitu terhadap ketika mereka itu bersuara gitu. Dan mungkin ya kita juga, saya dan Sandy ini juga mungkin kemarin juga memiliki pengalaman serupa gitu. Betul. Sebenarnya memang benar apa yang dikatakan oleh penanya tadi, bahwasannya memang dari mahasiswa ya, kita bahas mahasiswa dulu. Kita lihat mahasiswa, bahkan mahasiswa itu masih kurang dalam keinginannya dalam terjun langsung di partisipasi politik gitu. Betul. Karena memang masih banyak kebijakan pemerintah yang dimana itu juga masih mengancam dari keselamatan mahasiswa itu sendiri. Iya. Salah satu ya aspek yang penting, kita nggak usah berpartisipasi secara langsung, tapi kita juga bisa menyuarakan seperti itu. Nah, salah satunya adalah dengan kita itu kritis, kita inklusif seperti itu. Mungkin ketika kita bisa partisipasi, inklusif, dan juga kita memiliki keinginan untuk berkembang itu, Sen. Nah, salah satunya adalah yang paling penting dari aspek demokrasi ya, kita bisa melihat itu adalah 3 aspek gitu. Mungkin yang di dalam PPT itu ada adalah partisipasi, inklusif, dan juga itu adalah berbasis dari kebebasan itu sendiri gitu, Sen. Mungkin ketika dari 3 aspek tersebut itu dapat terpenuhi di dalam negara demokrasi, maka banyak dari pemuda maupun mahasiswa yang itu dapat berani menyuarakan itu, Sen. Salah satu aspeknya adalah kita juga harus kritis gitu ya. Betul. Selain kita kritis, kita juga harus memiliki basic fundamental seperti itu. Ya, maksudnya ketika kita ingin menyuarakan tapi kita cuma ikut FOMO doang, sama aja gitu kan, tidak ada pengaruhnya seperti itu. Betul. Itu sih mungkin yang bisa saya jawab untuk teman-teman aktivis seperti itu. Oke. Bagaimana tadi Afifah? Apakah sudah jawab? Oke, sudah menjawab. Oke, Rob? Oke, pertanyaannya sudah terjawab ya. Apakah ada yang mau menanya lagi? Silakan. Ada penanya lagi kah? Oke. Sudah tidak ada? Oke, baik. Dikarenakan sudah tidak ada yang bertanya lagi, maka kita lanjut ke arah acara selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu penutup. Oke. Untuk diskusi hari ini sungguh mencerahkan dan sangat berkesan ya, saya. Cerah. Oke, siap. Oke. Terima kasih banyak Kak Dilva atas insight dan perspektif yang sangat berharga ini.
Oke, benar sekali Ram. Diskusi kali ini yang dapat kita simpulkan bahwa pemuda memiliki potensi besar. Kenapa? Karena selayaknya pemuda, Soekarno pernah bilang, beri aku 1.000, beri aku 1 pemuda maka akan kukalahkan 1.000 pasukan gitu. Itu salah satu yang seenggaknya bisa kita jadikan motivasi untuk menjadi agen perubahan ekonomi, terutama dalam konteks negara demokratis yang memberikan ruang partisipasi yang sebenarnya sangat luas gitu ya. Dan untuk kedepannya mungkin akan kita kembangkan karena kita sendiri sebagai pemuda yang seenggaknya bisa menjadi pemuda yang maju ke depannya. Lalu? Benar sekali saya. Namun untuk mengoptimalkan peran tersebut, itu diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan dan regulasi yang mendukung. Sedangkan sektor swasta itu perlu membuka diri untuk kemitraan dengan pemuda dan institusi pendidikan. Institusi Betul. pendidikan ini perlu untuk menyampaikan kepada pemuda dengan keterampilan yang relevan. Baik, keren-keren. Dan nggak kalah penting nih, pemuda sendiri itu perlu inisiatif. Karena tadi ada nilai partisipasi yang sebenarnya pemuda harus inisiatif dan juga terus belajar gitu. Dan juga adaptif. Kenapa? Karena selain kita beradaptasi, maka kita juga harus memiliki kesadaran bahwa peran kita, peran mereka, dan peran kami bukan hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Jova atas waktunya hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan antusias mendengarkan dan bertanya. Baik. Oke, Mas, apa ada kesan dan pesan terakhir untuk teman-teman Kesmes? Oke, mungkin kepada teman-teman Kesmes, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena udah diundang ya untuk Iya. berdiskusi di sini ya. Baik, Mas. Buat Mas Hendy juga, buat Mas Rama juga, saya sangat mengucapkan terima kasih gitu. Mungkin dari teman-teman di balik layar juga seperti itu. Mungkin ya salah satu pesannya adalah ya kita sebagai pemuda, kita sebagai mahasiswa, bagaimana kita ini untuk membangun gitu, untuk berpartisipasi dalam Indonesia generasi emas tahun 2045 gitu ya. Karena mungkin udah nggak kerasa ya, mungkin 20 tahun lagi gitu, bagaimana Indonesia ini dapat berada di titik optimal yang sesuai dijanjikan oleh cita-cita leluhur bangsa seperti itu. Ya mungkin salah satu aspek utamanya adalah ketika kita pemuda, ketika kita masih mahasiswa, kita mungkin dapat belajar untuk menjadi role model pemuda lainnya gitu. Pemuda yang mungkin diharapkan gitu, mungkin seperti pemimpin masa depan ya, kita sebagai calon pemimpin masa depan, bagaimana kita bisa belajar untuk meningkatkan kesadaran kita juga ya, salah satunya kepada bangsa ini. Jadi salah satu aspek utamanya mungkin sebagai pemuda adalah kita memiliki jiwa nasionalis yang tinggi gitu. Betul. Mas Ramadi. Jadi seperti kita memiliki jiwa nasionalis yang tinggi, maka kita juga dapat berpartisipasi aktif dalam kemajuan bangsa di tahun 2045. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan seperti itu. Betul. Mungkin terima kasih atas sampaian kesan dan pesan terakhir gitu kepada kami sebagai agen perubahan Kesmes gitu, dan juga mungkin teman-teman yang sedang menonton di rumah, di tempat manapun. Dengan ini kami mengakhiri acara Kesmes Talk dengan tajuk tema pemuda sebagai agen perubahan ekonomi dalam negara demokratis. Sampai jumpa kembali di talk show berikutnya dengan topik-topik yang tidak kalah menarik. Terima kasih dan selamat pagi.